Salam bahagia warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rek Konoha. Guys, ternyata ada kejadian yang menurut saya itu di luar nurul ya. Peraturan di Konoha ini yang menurut saya itu di luar nurul, sungguh di luar nurul. Apa itu? Ternyata ada wacana, draftnya udah disusun ya. Kantin sekolah itu dikenai pajak. Coba, ibu kantin di sekolah akan dikenai pajak. Coba kita bayangkan, udah gorengnya dibayar, dimakan dibayar 1 gitu. Darmaji. Orang Sunda pasti tahu itu, ngertiin daripada Darmaji. Dahar 5 bayar hiji, maksudnya makan 5 bayar 1. Ya, udah di akal-akalin gitu, udah dibohongin sama siswa, tetap disuruh bayar pajak gitu. Kantin sekolah, coba bayangkan guys, sungguh di luar nurul. Jadi berdasarkan data dari kompas.com, semua kantin sekolah di Jakarta bakal ditarik retribusi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan rancangan payung hukum terkait hal ini. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwo Susilo, melalui keterangan resmi Rabu tanggal 20/11/2024. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau biasanya kalau ekonomi suatu negara itu sedang tidak baik-baik saja, maka biasanya, nah ini penting ya, biasanya pemerintahnya akan menggenjot pajak ya. Biasanya kalau perekonomian suatu bangsa itu sudah oleng gitu, sudah mulai goyang, mereka akan memajaki apa aja gitu, termasuk ibu kantin gitu. Ya, jangan-jangan nanti pemain micet juga dipajakin ya kan? Ya, pemain micet dipajakin gitu ya kan, PSK dipajakin gitu ya, pemain judol dipajakin ya, nggak apa-apa sih kalau pemain judol dipajakin ya. Jadi besar dugaan saya kenapa Konoha ngebet banget ya naikin pajak seperti ini secara ugal-ugalan. Alasannya adalah karena pemerintah Konoha bingung ya mau bayar utang gitu yang jumlahnya bejibun gitu. Bahkan utangnya ini sampai kiamat pun nggak kebayar ya utang warga Konoha ini. Banyak banget utang. Berdasarkan data daripada CNBC, ya, Indonesia itu punya utang per 30 April 2024 telah mencapai 8.338,4 triliun. Coba bayangkan. Ya. Bayangkan coba utang sebanyak itu. Jadi kita sebelum lahir juga masih dalam kandungan, kita sudah punya utang guys, kurang lebih 50 juta apa 60 juta, pokoknya segitulah gitu utang kita itu ya warga Konoha. Nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa Konoha itu utang mulu gitu, duitnya dikemanain, diapain duitnya? Salah satu alasan atau jawaban yang paling masuk akal, karena pemerintah Konoha menjilat sama rakyatnya. Sekali lagi saya katakan, menjilat ya. Biar apa? Biar pemerintah terlihat dermawan gitu kepada rakyatnya. Ya, seperti subsidi gitu ya. Subsidi ini, subsidi itu. Terus kasih sembako atas nama presiden gitu. Atas nama wapres gitu. Kasih sembako gitu, kasih bantuan ini, bantuan itu. Tapi sayangnya warga Konoha, tololnya warga Konoha, bodohnya warga Konoha, tidak tahu bahwa duit itu dipinjam dari luar ya. Bayangkan coba, ada sekeluarga nih, ada dalam satu keluarga, terus anaknya itu pengen dimanjain misalnya, dia pengen ke sekolah itu pakai sopir gitu, pengen dimanjain, gak mau jalan kaki, padahal jarak rumah ke sekolah itu paling 3-4 kilometer gitu, bisa jalan kaki, tapi maksain gitu, si anak itu rewel mulu gitu, pengen dimanjain. Terus si bapaknya ini kepala rumah tangga, ya udah nggak apa-apa, kita pinjam duit ke ini deh, ke orang lain deh, biar si anak ini apa punya sopir pribadi gitu, terus kita kredit mobil ya. Nah gitu contohnya, gitu kira-kira. Kalau misalnya ada yang mengatakan bagaimana kalau subsidi di stop gitu ya, subsidi di stop, terus bantuan ini itu di stop, maka akan terjadi demonstrasi besar-besaran ya, ribut ya, rakyatnya akan ribut, sama seperti di keluarga tadi itu punya anak, kalau anaknya itu nggak mau dianterin pakai sopir gitu, nggak mau sekolah, berontak gitu, papa jahat, papa
nggak ngebagian anak, bla 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 bla. Jadi pemerintah Konoha itu sebenarnya memanjakan rakyat kita sebenarnya, kalau boleh jujur ya, sangat memanjakan dengan subsidi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, kenapa pemerintah Konoha itu minjem duit ke luar negeri itu karena untuk menutupi subsidi ya. Jumlah subsidi yang ditutupi itu per tahun itu luar biasa. Ya, hampir ribuan triliun ya per tahun. Kita itu ngutang juga kayak rentenir tahu. Bisa bayar bunganya dulu gitu. Bukan angsur lunas gitu. Kayak rentenir gitu. Udah gitu aturannya banyak banget tuh. Nggak bisa mendirikan pabrik mobil, nggak bisa produksi gitu. Pokoknya ribet banget dah. Ya, kalau mikirin utang ini. Kalau misalnya pemerintah Konoha ini men-stop subsidi, pasti akan ribut, demo di mana-mana, mahasiswa ribut gitu. Pemerintah akan diturunkan ya. Misalnya nih ada presiden bernama Mulyono misalnya. Jadi Pak Mulyono ini dulu waktu kampanye janji ini, janji itu, janji segala macam. Padahal budgetnya nggak cukup ya. Dia ibaratnya kepala rumah tangga misalnya. Janji ini itu sama anaknya. Tapi permasalahannya dia jadi kepala rumah tangga dan kepala negara itu kan beda. Kalau kepala rumah tangga kan bisa punya utang ya. Ini kan utangnya itu kan tanggung jawab kepala rumah tangga ya, bukan difungsikan ke orang lain. Tapi kan kepala pemerintahan kan misalnya Mulyono nih, pensiun gitu. Dia kan nggak, utang yang ditinggalkan ini kan tanggung jawab yang seterusnya gitu, presiden sebelumnya. Misalnya dia pinjam duit waktu pemerintahan dia 5.000 triliun misalnya. Harusnya kan dia beresin ini semuanya dulu. Semuanya yang dipinjam itu diberesin. Jangan turun-temurun gitu ke pemerintah selanjutnya. Ya. Jadi kan ini membebani rakyat Konoha ya, seperti itu. Tapi kan ini kan semacam lingkaran setan ya, berputar-putar terus gitu. Berputar-putar gitu. Kalau misalnya pemerintah stop subsidi, masyarakatnya akan ngamuk-ngamuk gitu. Kalau subsidinya diberlakukan ya jadinya seperti ini. Dilema sebenarnya. Saya juga tidak terlalu menyalahkan pemerintah ya. Tapi kita pengennya seperti itu, warga Konoha ya kan, dasar SDM rendah ya kan. Pengennya yang subsidi yang gratis-gratis gitu. Ya, hidupnya yang santai-santai gitu. Kalau negara yang SDM-nya tinggi itu nggak mau seperti itu. Saya bukan pengemis kok. Pasti mengatakan seperti ini kalau dikasih subsidi. Saya juga waktu kuliah ya, saya juga pernah ditawari beasiswa. Saya itu kan kuliah sambil kerja ya. Saya sedikit cerita ya. Saya kuliah sambil kerja, terus saya pernah ditawarin yang namanya beasiswa. Mending kamu beasiswa aja daripada kuliah sambil kerja. Terus saya bilang gini, saya bukan pengemis. Ya, saya nggak ngemis sama pemerintah. Saya nggak mau nyusahin pemerintah. Ada dulu yang nawarin beasiswa ya. Saya tuh pengen berjuang gitu. Saya pengen berusaha sendiri. Saya nggak ada beban terhadap negara, nggak ada utang budi. Tapi kalau di Konoha kan, ya, mohon maaf ya, bangga ya punya dapat itu ya, bansos. Padahal bansosnya buat happy gitu, buat order micet gitu. Ya kan, main judul kan, ya kan. Coba bayangkan, duitnya itu, duit bansos itu buat happy gitu. Order micet gitu, main aplikasi hijau gitu. Ya nggak semuanya sih seperti itu, tapi ya kebanyakan seperti itu ya. Jadi intinya pemerintah Konoha sekarang lagi pusing bayar utang, makanya semuanya dipajakin ya, digenjot ya, termasuk ibu kantin juga diporotin gitu dengan pajak ya. Nah, kalau misalnya pemerintah kita itu nyari solusi gitu, apa solusinya? Yuk mari kita bantuin ya, walaupun kita tidak di-endorse gitu, demi bangsa dan negara. Saya tuh punya ide ya, bagaimana kalau pajak dari DPR itu dipotong gitu, separuh 50% gitu. Maksudnya gaji DPR itu dipotong gitu, biar nambah-nambahin. Kan di Konoha itu banyak DPR ya, banyak, lumayan kan kalau dipotong dapat berapa itu, berapa miliar itu kan, ratus miliar kan, lumayan kan itu untuk menutupi. Terus selain itu mending pemuka agama dipajakin gitu.
Kalau misalnya kan pemuka agama itu mau dakwah, ada tarifnya misalnya 100 juta, puluhan juta, miliaran. Kan itu kan nggak dipotong pajak ya guys. Bener nggak? Ya kan? Itu kan nggak dipotong pajak. Bersih itu mah. Apalagi dia cuma ngoceh-ngoceh gitu. Gak usah mikirin harta, gak usah mikirin dunia ya. Jangan terlalu sibuk mikirin dunia. Ya, mari kita fokus pada akhirat itu doang, cuap-cuap doang. Nggak ada kontribusinya untuk negara gitu. Malah memperkeruh suasana gitu, memaki-maki pemerintah, ya, sibuk menjadikan pemerintah. Jadi menurut saya ini lebih bagus ya, ide menarik ya. Ya pemuka agama jadi pajekin gitu, atau dibikin inilah semacam standar ya, atau digaji sama pemerintah, atau jadi PNS deh kalau mau jadi pemuka agama. Ya, tapi ditarik iuran gitu kalau misalnya mau belajar tentang agama di sini. Ada iurannya masing-masing ya, yang nggak jadi masalah kan, bayar gitu. Sekarang juga bayar kok kalau ngundang pemuka agama, apalagi pemuka agama terkenal, bayar kan. Apa bedanya kan? Ya mending ini dong dimanfaatkan oleh pemerintah ya kan. Selain itu, petugas parkir liar juga harus dipajekin ya. Kenapa? Karena mereka itu punya rumah yang bagus juga, motornya juga bagus, punya mobil parkir liar, mereka banyak harta juga ya. Kenapa nggak dipajekin ya kan? Selain itu, tambang liar juga ya harus dipajekin gitu. Kan baru-baru ini lagi viral ya masalah tambang liar ya. Polisi bermasalah dengan polisi karena masalah tambang liar. Kenapa tambang liar yang tidak dimanfaatkan gitu ya kan, buat memanfaatkan pajak. Selain itu, dukun juga ya. Di Konoha kan banyak dukun ya. Kenapa dukun ini nggak dipajekin? Kan mereka itu cuman modal bacot doang kan, juga modal jambi-jambi doang gitu, blablabla gitu, langsung ada simsalabim, ada duitnya. Kan harus dipajekin dong, ya nggak? Karena orang Konoha kan sering ke dukun ya, sering ke dukun santet lah, ke dukun apalah gitu, dukun setan lah, dukun orang pintar lah gitu. Ya harus dipajekin ya nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak? Selain itu, PSK juga harus dipajekin ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, kamu itu nggak bermoral, pikiranmu maksiat. Ya di luar negeri mereka dipajekin. Gini ya guys ya, kalau kita berpikir secara rasional ya, tapi kita sama-sama dewasa ya, sudah sama-sama ini ya, cerdas ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit ya, skip video ini. Gini, kalau misalnya PSK itu dibiarkan berkeliaran, itu kan mereka menyebarkan penyakit kemana-mana ya. Mending disatuin aja di satu tempat gitu, biar mereka bisa diobatin gitu, didatangkan dokter spesialis ke sana gitu, biar dicek semuanya gitu kesehatannya, daripada nggak ada yang ngurusin gitu kemana-mana gitu. Ya kan nanti kan banyak penyakit ya. Misalnya ada yang mengatakan, kamu ngapain sih ngurusin PSK? Ya kan ada orang yang sakne daripada memperkaos. Coba kita sama-sama dewasa ya, daripada mereka memperkaos, coba ya kan? Mending mereka ke tempatnya. Orang yang sakne itu seperti orang yang pengen berat guys, nggak bisa ditahan. Kenapa nggak di tempatnya aja, misalnya ada satu tempat mengurusi gitu kan, itu ide menarik ya. Terus dikasih pajak lah gitu ya, tarifnya berapa gitu. Kenapa nggak seperti itu? Kita sama-sama dewasa ya, jangan ini ya, berpikirnya tuh jangan terlalu kaku gitu. Padahal kan justru orang-orang yang ngomong kamu guru PSK, padahal dia yang paling sering ya kan make jasanya kan. Sebenarnya secara tidak langsung dalam beragama juga seperti agama yang ada di Konoha juga secara tidak langsung ada kok praktek PSK, tapi bedanya dilegalkan. Poligami itu kan praktek PSK sebenarnya itu, karena sakne aja sebenarnya, ya kan? Cuma distempel agama gitu, ada embel-embel agama. Apa bedanya itu sebenarnya? Kalau orang sakne aja gitu, cuman bedanya kita melabelkan atau menghalalkan menggunakan agama. Kalau orang luar berpikirnya itu tidak menggunakan embel-embel agama, ya kalau sakne aja, dan memperkaos ya kan. Mending tempatnya diurus gitu, ada tempatnya gitu,
Tapi ini cuma ide saya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Kenapa nggak diurus satu tempat, didatangkan dokter ke sana gitu, biar penyakitnya bisa dikontrol. Misalnya mereka punya penyakit gitu, penyakit kelamin misalnya, bisa kan diobatin sama dokter ya, didatangkan gitu ke sana. Gitu cara berpikir yang dewasa. Daripada mereka berserakan di mana-mana, dimicet di mana gitu, mereka main di mana-mana, kan penyakit kan, ya nggak sih? Jadi kita berpikirnya itu mohonlah dewasa gitu, jangan berpikir kayak anak kecil. Saya ngomong seperti ini kan demi apa? Demi kemajuan bangsa kan. Kalau misalnya ini ada satu orang yang kena, terus dia main micet misalnya, kan ini kan menular, kena yang lain menular ke siapa menular. Tanpa kita gituin juga pasti namanya juga kebutuhan kan. Kalau misalnya dia daripada kelaparan mending kerja kan. Kan orang-orang PSK juga pikirnya seperti itu kan. Daripada saya minta-minta ngemis, mending saya kerja. Itu kan bagian dari pekerjaan mereka, kebutuhan mereka, ya kan? Kita nggak tahu kebutuhan seseorang dan kita tidak bisa memaksa gitu. Tapi kan di Konoha munafik ya, kelihatan seperti alim gitu. Kalau boleh jujur, film-film kita udah sama dewasa ya. Film-film biru di Konoha juga banyak kok yang berkerudung, ya kan? Pemainnya, ya kan? Apa itu kalau nggak munafik namanya, ya kan? Kalau boleh jujur, munafik kan itu namanya. Jadi saran saya itu ya, ide saya itu ya, PSK itu dipajak gitu. Lumayan loh pajaknya itu. Bisa per tahun itu bisa ratusan miliar ya pajaknya. Jangan munafik deh. Justru orang yang mengatakan, oh kamu maksiat ya, oh kamu otaknya mesum ya. Justru orang-orang seperti ini yang lebih mesum ya. Diam-diam memperkaos gitu. Daripada memperkaos ada tempatnya di mana? Orang-orang SDM yang lebih tinggi itu mereka bisa bicara hal-hal tabu seperti ini tanpa ada embel-embel apa namanya dihubung-hubungkan dengan agama. Kamu nggak takut sama agama? Justru di agama hal-hal seperti ini dihalalkan. Berkedok agama, poligami, bisa punya istri banyak. Kan lebih ngaco kan seperti itu. Anaknya banyak nggak keurus, penghasilan nggak seberapa, banyak istri, malah istrinya yang suruh bekerja, ya kan? Malah istrinya yang suruh nyari duit. Kurang bejat apa coba seperti itu? Munafik tahu seperti itu, ya. Oke. Semoga yang nonton video ini dewasa semua ya. Saya Ray Konoha, salam dewasa.